Sagu ini menurut kami Tolaki adalah makanan pokok orang Tolaki. Terkhusus di Desa Labela, satu area pun persawahan tidak ada. Nah yang ada adalah rumpun-rumpun sagu yang tumbuh, yang ditanam oleh orang tua kami di semua aliran kali yang ada di wilayah Desa Labela. Secara sederhana orang memandang sagu bahwa itu cuma sebagai makanan. Tetapi kalau kita lihat lebih mendalam untuk menjelaskan korelasi atau relasi sagu kaitannya dengan kehidupan orang Tolaki itu sifatnya holistik. Yang pertama, sagu ini dianggap sebagai salah satu etnobotani yang paling tua yang dikenal oleh masyarakat Tolaki. Sagu ini memiliki keterkaitan dengan falsafah orang Tolaki atau kaitannya dengan prinsip-prinsip hidup. Kemudian sagu ada kaitannya dengan adat istiadat atau budaya orang Tolaki. Kemudian sagu juga memiliki hubungan dengan teknologi dalam kehidupan orang Tolaki. Kemudian sagu itu punya kaitan terhadap kuliner. Oke mas. Saya mulai mengolah sagu itu mulai di 92. Saya sudah kerja di situ mengolah sagu. Memang kalau dari segi penghasilan lumayan. Tidak terlalu lama kita kerja langsung dapat uang. Kalau kita sudah mengolah, paling 1 minggu kita mengolah itu sudah ada hasil. Ini 1 daun. Kalau kita ambil ini satu anunya ini. Satu pelap daun ini bisa mengurangi isi sampai 3 kg sagunya. Ini sudah mulai begini. Karena ini yang mendatangkan sagu ini daun. Hanya itu kendalanya kita kalau kita kerja dulu itu. Kalau orang-orang yang lihat tempatnya kita kerja itu agak agak merasa ini dia mau beli. Ini kita ciptakan ini sejak tahun 94, 93. Kita ciptakan seperti ini. Jadi kita itu masih manual, potong-potong, tebang pakai kampak, potong pakai kampak, belah-belah 10 cm anunya, kulitnya. Di sini, ini kan tempat mesin. Ini hanya pakai mesin 3,5. Jadi kita parut ini dari sini. Kalau sagu di mata masyarakat tidak terlalu dibanggakan karena masih semi tradisional. Kita sudah terkendala. Kenapa? Karena sering memakai air yang tidak bagus. Banyak masyarakat menganggap bahwa itu masih jorok karena diinjak-injak. Jadi memang ada perubahan pertama pola konsumsi dan perubahan mental konsumsi terkait dengan sagu. Bahkan persepsi masyarakat bahwa sagu itu makanan yang kurang berkelas.
yang mereka tahu cuma beras sebagai makanan yang istimewa. Itu banyak tumbuh pemukiman perumahan real estate. Jadi itu juga walaupun areal sagu tetap digusur. Jadi suatu saat nanti bisa jadi areal sagu ini tinggal legenda bagi anak cucu kita. Harus ada upaya pemerintah gerakan nanam sagu. Dulu kenapa bisa luas areal sagu? Karena apa? Kebijakan dari pemerintah kerajaan ada penataan tentang bahwa setiap tobu itu, setiap napo itu harus memiliki cadangan areal sagu. Kalau sekarang kan tidak ada, orang cuma bisa memanen saja. Sementara butuh 8 sampai 9 tahun untuk memanen itu. Jadi kalau misalnya areal itu digusur kemudian terbakar atau dimusnahkan untuk keperluan pembangunan, itu juga bisa mengancam daripada kelangsungan ekologi sagu ini. Kita lihat sekarang ada proses transformasi pengolahan sagu dari yang tradisional kemudian menuju mekanisasi menggunakan teknologi semi modern. Tentu ada perpaduan antara tenaga manusia dan mesin. Jadi saya lihat untuk bisa membuka lapangan kerja. Jadi yang selama ini kan produksi tepung sagu itu kita cuma memproduksi kemudian mengekspor. Kenapa kita dirikan industri sagu di sini? Nah, supaya itu bisa membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal. Di tahun 2017 itu ada program dari Kementerian Pertanian RI kerjasama dengan FAO. Satu-satunya desa yang ditawarkan di Kabupaten Konawe adalah Desa Labela. Dengan tidak banyak berpikir panjang, langsung menyatakan Desa Labela siap untuk menerima program ini. Dan perlu diketahui, tepung sagu itu sudah tepung satu-satunya di dunia yang tidak tersentuh dengan kimia. Setelah pembangunan fasilitas ini, baik ini kita merehabilitasi kebun sagu yang ada menjadikan kebun sagu percontohan, kemudian pengolahan sagu modern. Kalau pelestarian pengembangan sagu tidak ada, perawatan sagu, pabrik pengolahan sagu modern ini juga akan mubazir. Olehnya ini saya di forum-forum rapat baik tingkat desa, kecamatan, bahkan kalau ada peluang di kabupaten, saya akan ngomong keras. Sagu kita harus kembangkan, sagu kita harus lestarikan, kita harus rawat, dan kita harus konsumsi. Dibuatkan peraturan daerah supaya sagu ini ke depan jangan sampai hilang dari permukaan bumi Konawe ini. Setelah ada beberapa pertemuan, di samping juga kita sering ada penyampaian dari pemerintah atau dari teman-teman yang pernah ikut, itu sehingga di desa kita ini terbentuklah satu demplot tentang agronomi sagu, pemeliharaan sagu. Nah, disitulah setelah beberapa pertemuan kita dipelatihankan, dilatih untuk budidaya sagu itu. Artinya cara pembersihan, dibikinkan saluran, penjarangan anakan sagu, termasuk dikurangi anakannya, dengan daun-daun yang sudah itu dibuang semua.
Nah, termasuk air di dalamnya itu diatur. Makanya ini demplot, ada pintu air masuk dan ada pintu air keluar. Jadi ini kalau kemarau, itu akan di sana akan ditutup, jadi masuk air di tengah. Di sana pintu keluar ditutup, di sini dibuka. Karena kan sagu itu kalau terlalu kering dia tidak suka juga, terlalu berair juga dia tidak suka. Kalau terlalu berair banyak akar yangan yang keluar, jadi anaknya tidak terlalu cepat, perkembangannya lambat. Nih fungsinya ini. Kan ada lagi Di mana dia tumbuh sagu, airnya tidak akan pernah kering. Karena sagu ini dia bisa mengumpan air. Dan sagu ini tidak bisa tumbuh kalau memang tidak ada air. Dibanding dengan kelapa sawit. kalau ini sumur pernah kemarau di sini sampai 7 bulan, di sini enggak kering. Bahkan satu desa sampai 2 desa sekarang sudah jadi 2 desa sekarang itu di sini ambil air. Berarti sagu ini fungsinya juga buat menampung ini air? Ya, karena memang itu sagu itu dulu ditanam. Kapan ada sagu berarti ada mata air di situ. Memang kita karena melalui pelatihan sehingga kita kerja bagaimana caranya supaya bersih. Nah, mulai dari gulingannya sampai di pabrik kita itu bersihkan betul, baru kita olah. Bahkan pengolahannya itu kemungkinan lebih dijamin lebih bagus lagi daripada yang lain. Karena apa? Dari tadinya pengolahan dulunya itu kita pakai air kali, air sembarang, air yang mengalir. Sekarang ini pabrik yang kita bikin ini kita pergunakan mata air yang kita bikin kolam, baru itu yang kita isap. Jadi kita jamin kesehatannya. Limbah-limbah yang ada itu sudah terpakai semua, mulai dari kulitnya kita sudah jadikan arang, dari ampasnya sagunya itu kita sudah jadikan untuk bahan jamur. Ini harus kita saja ini sekarang setelah mereka tahu bahwa ada pabrik di sini, sudah banyak bahkan dari desa-desa lain itu tawarkan sagunya. Kalau stok banyak sekarang. Kita ini sudah berapa kali didatangi yang tetangga-tetangga desa yang punya sagu. Nah, dan kita punya anggota kelompok juga ini kan semua punya sagu. Jadi kalau kita kalkulasi pendapatan itu agak lumayan. Gaji 100.000 itu tidak lari lagi dalam satu orang.
kenapa saya masih bertahan sampai sekarang ini dan saya ingin tekuni itu mengolah sagu karena banyak sekali fungsinya. Mulai dari batang, itu kulitnya itu bisa jadi arang. Pas atau jemur, kering jadi arang. Daunnya berguna sekali. Pucuknya itu jadi sayur. Jadi sogu, jadi kue. Kemudian ampasnya bisa jadi budidaya jamur merang. Setelah diambil ampasnya bisa kita jadikan pupuk. Kemudian kulitnya bisa kita olah menjadi briket. Briket ini adalah bahan masak rumah tangga. Pasca selesai pembangunan ini membuka lapangan kerja yang sangat luas buat masyarakat Desa Labela dan sekitarnya untuk mengolah sagu. Kemudian ibu-ibunya untuk membuat segala macam kue sagu. Jadi ini dampaknya luar biasa kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Desa Labela dan sekitarnya. Jangan pernah merasa malu mengolah sagu. Karena itu jelas hasilnya. Karena di sini ada potensi. Ada potensi sagu yang sudah ditanam oleh orang tua kami sejak ratusan tahun yang lalu. Dan kami sudah rasakan manfaatnya. Ekonomi, kalau kita lihat segi ekonomi, masyarakat Tolaki itu menjadikan sagu itu sebagai makanan pokok di luar beras. Dulu orang sebelum memiliki pengetahuan tentang manfaat sagu bagi kesehatan sebagai makanan yang dibilangkan tidak berkelas. Nah, sekarang kan orang mengatakan apa-apa, baik itu pejabat maupun golongan yang lainnya, itu legowo dengan sagu, mosonggi. Bahkan kalau kita lihat trennya kan sekarang di Kota Kendari itu banyak warung-warung tidak segan-segan memasang sinonggi. Jadi jangan hanya kita berpikir tentang tambang, ya tentang yang lainnya. Padahal ketahanan pangan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.